pada Ibu Ika Kartika MP Mat. Mangga Bu. Waktu untuk pemaparan materi dan memandu acara ini saya serahkan ke Ibu Ika Kartika. Ya. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Neneng Arwini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allahil Robbi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu wajah di sini melalui Zoom ya pada siang ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang terhormat, ini dari GTK Kemenag yang saya hormati. Ini dari GTK SMK yang terhormat Bapak Hendra dari KPMB, yang terhormat mungkin dari Ketua IGI, dan di sini ada Ketua MGMP Bapak Karyono MPD, dan untuk Ibu pemateri Ibu Hamidah Suryani Lukman SSI MPD, dan juga rekan-rekan guru matematika senasib seperjuangan. Pada kesempatan ini untuk menimba ilmu pada materi ini, materi yang kedua ya, pendalaman materi yang kedua, di mana pendalaman materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Ibu Hamidah tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kami serahkan waktunya kepada Ibu Hamidah, di sini saya akan membacakan dulu kurikulum vitae-nya dari beliau. Untuk nama lengkap Ibu Hamidah Suryani Lukman SSI MPD. Untuk jabatan fungsional beliau sebagai lektor, golongannya golongan 3D. Untuk NIP-nya 119014286, untuk NIDEN-nya 0431019001. Tempat tanggal lahir beliau di Sukabumi tanggal 31 Januari 1990. Nomor HP yang bisa dihubungi 085 872 120 120. Adapun emailnya hamidahsuryani@umi.ac.id. Untuk alamat kantor Jalan R. Syamsuddin SH nomor 50 Kota Sukabumi. Beliau sebagai pengajaran di suatu universitas UMI, di mana beliau mengajarkan atau menjadi dosen dari aljabar linier, statistika dasar, statistika terapan, statistika matematik, struktur aljabar, dan metode penelitian. Adapun riwayat pekerjaan, beliau sebagai dosen tetap program studi pendidikan matematika UMI dari 2014 sampai sekarang, dan sekretaris unit pengembangan pembelajaran dari 2019 sampai 2020, dan asesor Badan Akreditasi Nasional untuk sekolah atau madrasah dari 2021 sampai sekarang. Riwayat pendidikan, beliau lulusan dari Universitas Islam Bandung dari tahun 2007 sampai 2011. Dari untuk S2-nya Universitas Pendidikan Indonesia 2012 sampai 2014. Di sini banyak pengalaman beliau ya dalam penelitian maupun dalam pengabdian masyarakat. Dalam penelitian, ini saya ambil yang terakhir untuk 2021, pengembangan bahan ajar matematika SMP berbasis gamifikasi terhadap keterampilan abad 2021. Nah, ini penelitiannya. Nah, saya sebut demikian juga pengalaman pengabdian pada masyarakat 5 tahun terakhir. Di sini ada 10, tapi saya sebutkan satu untuk di tahun terakhir 2020, beliau webinar dan pelatihan Microsoft Kaizala bagi guru MGMP matematika. Adapun publikasinya juga di sini sangat banyak, dan mungkin yang terakhir saya sebutkan di sini sebagai publikasinya tentang structural equation, modeling of teaching quality on student satisfaction. Di sini Journal of Physics
Conference Series volume 1657 Oktober 2020. Nah, ini cukup banyak pengalaman beliau dalam bidang matematika. Nah, mungkin pada saat ini kita akan menerima materi yang akan beliau sampaikan, terutama di sini dalam bidang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kepada Ibu Hamidah, untuk waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya share screen ya Bu ya. Oke. Sebentar. Sudah Ya. terlihat Bu? Ya, sudah Bu, sudah terlihat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat bersyukur sekali. Yang terhormat Bapak Ibu GTK Kemenag, jadi yang terhormat GTK SMK, kemudian yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari KPMB, kemudian yang terhormat Ketua IGI, yang terhormat Ketua MGMP, dan seluruh Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan dalam sebagai pemateri ya dalam hal ini untuk refreshment gitu ya, refreshment bagi guru-guru SMA SMK di wilayah Kemenag ya. Untuk itu mungkin sebetulnya saya agak minder ya melihat Bapak Ibu pengalamannya pasti sangat banyak dan lebih senior dari saya, pastinya ilmu dan pengetahuannya pun pasti lebih banyak daripada saya, sedangkan saya ini baru lahir gitu ya, hitungannya mungkin seusia dengan anak-anak dari Bapak Ibu semua gitu. Jadi dalam hal ini mungkin saya bukan pemateri tetapi mungkin lebih ke arah sharing session aja gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya mengingatkan kembali Bapak Ibu kalau misalkan ada hal-hal yang saya salah mengucapkan atau Bapak Ibu boleh menyanggahnya atau mengoreksinya gitu, karena saya pun dalam hal ini masih dalam tahap belajar. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa saya diberi kesempatan untuk memberikan refreshment tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Adapun yang nanti akan saya bahas di sini tentang konsep dasar, persamaan, pertidaksamaan, dan aplikasinya. Ini ada skenario pembelajarannya seperti ini. Jadi pertama saya akan menyampaikan dulu motivasi pembelajaran mulai dari sejarah nilai mutlak, kemudian kaitan nilai mutlak dengan keislaman, kemudian sedikit membahas tentang konsep dasar dan persamaan nilai mutlak, kemudian pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti akan digunakan juga aplikasi atau software Algebrator sebagai media pembelajaran matematika khususnya untuk materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Dan di akhir sesi ini Bapak Ibu akan diberikan post-test berbentuk Kahoot ya, tesnya online, ini sekitar 30 menit terakhir. Itu skenario yang saya buat, rancang. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja ya ke inti materi. Ini saya akan membahas dulu sedikit sejarah tentang nilai mutlak. Ini pun saya kutip dari laman Wikipedia. Nah, nilai mutlak ini diperkenalkan pertama kali oleh Jean Robert Argand ini dengan istilah modul gitu ya pada tahun 1806 di Prancis. Ini orangnya Jean Robert Argand. Bapak ini. Kemudian nilai mutlak ini diperkenalkan pertama kalinya pada absolut bilangan kompleks. Dan itu akhirnya diadopsi dalam bahasa nama lain dari nilai absolut ini adalah modulus. Nah, kemudian istilah absolut ini sudah digunakan sejak 1806 di Prancis dan pada tahun 1857 di Inggris. Kemudian simbol penulisan nilai mutlak tanda seperti ini dalam tanda pipe gitu ya. Ini diperkenalkan oleh Karl Weierstrass gitu pada tahun 1841. Nah, ini saya kutip dari laman Wikipedia. Dan bapaknya ini ya, Karl Weierstrass ini
Bapak yang ini, yang sebelah kanan. Adapun aplikasi nilai mutlak ini pada ayat Al-Quran, ini saya kutip dari surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ini artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, dari penggalan ayat ini saya garis bawahi yang ini, kalimat padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Nah, ini mengajarkan kita bahwa konsep nilai mutlak itu memang kita harus menerima ketentuan dan ketetapan Allah, baik menurut kita baik ataupun menurut kita buruk, ya tentunya pasti yang terbaik untuk kita. Jadi konsep nilai mutlak ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus berhusnuzon gitu. Ketika kita ditimpa musibah, ya ridho saja, karena itu rezeki yang teramat banyak, ya kita pun harus bersyukur karena memang itu pasti yang terbaik juga untuk kita. Nah, itu ada konsep nilai mutlak dan Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Baik Bapak Ibu, kemudian nilai mutlak ini dalam kehidupan sehari-hari pun jarak terjauh yang bisa ditempuh sebuah mobil dengan bensin yang terisi penuh, atau misalkan toleransi selisih panjang dan lebar yang dibuat oleh suatu pabrik, atau misalkan mau membuat supermarket dengan jarak berapa meter dari supermarket yang sudah ada, misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa digunakan dalam membuat soal-soal berbasis 21 gitu ya. Jadi berbentuk disebutnya tuh kontekstual, jadi sesuai dengan konteks-konteks. Jadi bukan hanya soal berbentuk X dan Y, tetapi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, itu mungkin motivasi yang bisa saya berikan, karena memang pengetahuan saya tidak terlalu banyak juga ya untuk materi-materi SMA. Adapun selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar nilai mutlak. Pastinya Bapak Ibu sudah sangat paham sekali dan sudah sering sekali melihat konsep nilai mutlak gitu ya. Nah, ini secara geometris nilai mutlak itu adalah suatu bilangan, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan bilangan 0 pada garis bilangan. Ini konsep dasarnya seperti itu. Jadi ketika kita menentukan berapakah nilai mutlak dari angka positif 3, itu hasilnya 3. Nah, kenapa 3? Karena 3 ini diperoleh bahwa jarak angka 3 dari titik 0. Nah, jarak angka 3 dari titik 0 adalah sebanyak 3. Nah, sehingga nilai mutlak dari positif 3 adalah 3. Begitupun untuk jarak dari negatif 4 gitu ya. Mutlak dari negatif 4, ini berarti jarak negatif 4 dari angka 0. Jadi berapa jarak maupun negatif, tentu saja hasilkan hal yang positif. Nah, kemudian diperluas kaitannya dengan sekarang bilangannya kita ganti, misalkan diperumum menjadi X. Nah, berapakah nilai mutlak X yang sama dengan 6? Berarti kita mencari nilai X yang memenuhi agar jaraknya dari titik 0 itu sebanyak 6. Seperti itu, sehingga kita peroleh ada 2 buah angka ya, di sini ada 6 dan negatif 6. Kenapa? Karena 6 dari angka 0 ini jaraknya ya 6, sedangkan negatif 6 angka 0 ya jaraknya 6 juga, sehingga nilai mutlak X yang hasilnya 6 memiliki 2 buah solusi, yaitu X sama dengan 6
atau X sama dengan negatif 6. Begitupun untuk soal-soal yang bentuknya fungsi. Jadi nilai fungsi yang dimutlakan itu misalkan hasilnya 4. Misalkan saya punya fungsi X kurangi 2, kemudian fungsi ini kita mutlakan, saja mencari berapa nilai angka yang memenuhi atau nilai X yang memenuhi dari angka 2 yang jaraknya sama dengan 4. Jadi ada 2 buah nilai dari angka 2 yang jaraknya 4 yaitu positif 6 dan dari angka 2 yang jaraknya 4 yaitu negatif 2. Nah, sehingga ada juga 2 buah solusi di sini, X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 6. Nah, ataupun misalkan untuk yang bentuknya positif, fungsinya misalkan X tambah 3, kemudian kita mutlakan atau mutlak X tambah 3, hasilnya 5. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk negatif ya, jadi X negatif dari negatif 3. Nah, supaya kita bisa mengetahui bahwa jarak berapakah X yang memenuhi agar jarak dari negatif 3 ke angka X tersebut sebanyak 5. Jadi dari negatif 3 ke angka tersebut jaraknya 5, ya berarti 2 ya X-nya. Kemudian jarak dari angka negatif 3 ke X berapa yang jaraknya 5, berarti hasilnya negatif 8. Nah, sehingga untuk nilai mutlak ini solusinya selalu ada yang positif dan selalu ada yang negatif. Nah, dari contoh-contoh soal tersebut, kita bisa simpulkan, ini berdasarkan definisi, bahwa jika X bilangan real, maka nilai mutlak suatu bilangan real ini, dibaca ini ya, X, dibaca nilai mutlak X, simbolnya seperti ini didefinisikan atau akan memiliki solusi X-nya akan sama dengan dirinya sendiri, jika X-nya non-negatif, yaitu nilai positif dan angka 0, atau dia akan bernilai negatif dari dirinya itu, atau negatif X, jika si X-nya merupakan angka negatif. Nah, sehingga kita bisa buat kalimat verbalnya, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu. Baik, Bapak Ibu, bisa dilanjutkan ya. Berikutnya adalah persamaan Putus-putus ya, Bu. Nilai mutlak. Nah, tadi putus-putus. Halo. Ya, Terdengar, oke. Bu? Ya, udah oke. Oke, baik, Bapak Ibu. Persamaan nilai mutlak ini berbentuk seperti ini ya. Mutlak X sama dengan A, untuk A yang positif tentunya. Nah, ini adalah kita mencari solusi berapakah nilai X agar jaraknya dari 0 itu sama dengan A. Jadi, persamaan nilai mutlak ini berarti sama saja dengan kita mencari berapakah nilai X yang memenuhi agar jarak X tersebut dari angka 0 sama dengan A. Jadi kalau digambarkan, ini angka 0, ini jaraknya adalah A, dan ini negatif A gitu ya. Berapakah angka X yang memenuhi sehingga jaraknya itu sama dengan A. Baik. Nah, dari konsep persamaan nilai mutlak tadi, kita generalisasi. Kalau tadi bentuknya X saja, sekarang bentuknya persamaan linear, yaitu AX ditambah B sama dengan C. Nah, berarti kita bisa simpulkan, jika kita memiliki persamaan nilai mutlak yang berbentuk AX tambah B sama dengan C, dengan tentu saja C-nya non-negatif atau lebih besar sama dengan 0, nah maka dia akan bernilai AX tambah B sama dengan C untuk X-nya ini. Nah, ini solusinya X-nya pasti lebih besar sama dengan negatif B dibagi A.
gitu ya. Sedangkan untuk yang X-nya negatif tadi berarti ini negatifnya, yaitu negatif dari AX tambah B sama dengan C, sehingga diperoleh nanti X-nya kurang dari negatif B dibagi A. Nah, ini untuk C atau konstanta yang bernilai non-negatif. Nah, sedangkan untuk konstanta yang bernilai negatif, maka tidak ada bilangan X yang memenuhi karena nilai mutlak yang negatif. Nah, baik Bapak Ibu, nah saya beri tips dan trik untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Jadi kalau dilihat dari bentuk-bentuk soalnya, persamaan nilai mutlak ini bisa kita kategorikan ke dalam 3 jenis. Nah, jenis yang pertama adalah soal dengan tipe persamaan mutlak fx sama dengan k. Fx di sini fungsi, sedangkan k di sini suatu bilangan atau konstanta dengan k-nya tentu saja lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika kita berhadapan dengan soal yang bentuknya mutlak fx sama dengan k-nya ini lebih besar sama dengan 0, maka kita bisa selesaikan dengan mengubah bentuk fx sama dengan k atau fx sama dengan negatif k. Ini tipe yang pertama. Kemudian untuk tipe yang kedua, ini bentuk persamaannya mutlak fx sama dengan gx. Nah, gx di sini juga merupakan sebuah fungsi. Kalau tadi konstanta, bilangan biasa, kalau ini fungsi, tentu saja dengan fungsinya harus bernilai non-negatif ya. Dan ini bisa diselesaikan sama seperti langkah pertama, kita ubah bentuknya fx sama dengan gx, atau fx sama dengan negatif gx, dan jangan lupa syaratnya gx-nya harus non-negatif. Jadi ini ada cara cepat ya untuk menyelesaikan bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak. Kemudian untuk yang ketiga, yang bentuk persamaannya adalah mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kalau tadi bilangan biasa, kemudian ini fungsi. Nah, kalau ini fungsi yang dimutlakan. Nah, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan ini fx tambah gx dikali fx dikurangi gx sama dengan 0. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ini awal mulanya kita misalkan fx-nya sama dengan m misalkan, sedangkan gx-nya sama dengan n. Nah, berarti kita ubah mutlak fx berarti mutlak m, mutlak gx berarti mutlak n. Nah, kemudian kedua ruas kita kuadratkan. Jadi mutlak m kuadrat sama dengan mutlak n kuadrat. Nah, kemudian kita punya definisi nilai mutlak bahwa mutlak dari x dikuadratkan itu sama dengan x kuadrat. Sehingga kita bisa ubah bentuk m mutlak m kuadrat ini sama dengan m kuadrat, dan mutlak n kuadrat sama dengan n kuadrat. Kemudian kita jumlahkan dengan lawan n kuadrat, berarti ini m kuadrat kurangi n kuadrat, dan ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa faktorkan, hasilnya adalah m tambah n dikali m dikurangi n sama dengan 0. Di mana m di sini adalah fx tadi, dan n di sini adalah gx. Jadi kita bisa ubah fx tambah gx dikali fx dikurangi gx sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak tipe ketiga ini kita bisa menggunakan rumus cepat seperti ini. Bapak Ibu, apa perlu contoh? Atau kita lanjut saja ke materi berikutnya? Mungkin kita buka dulu atau gimana? Atau langsung nanti aja, Bu Aminda? Gimana, Bu? Bukan, maksud saya mau contoh soalnya atau tidak perlu gitu. Kita akan bahas lanjutannya itu pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau materinya masih ada, Bu. Ya, dilanjut aja dulu mungkin ya, Bu. Iya, Mangga, Bu. Nanti nggak pakai contoh ya? Iya, contohnya kita skip dulu karena memang waktunya sangat terbatas. Baik, berikutnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ya mirip seperti persamaan nilai mutlak, bedanya hanya di tandanya. Kalau tadi sama dengan, kalau sekarang kita gunakan kurang dari, sama dengan, dan lebih besar sama dengan gitu ya. Ya tentu saja untuk A-nya yang bernilai non-negatif.
Nah, dari pertidaksamaan yang berbentuk mutlak X kurang dari sama dengan A dan mutlak X lebih besar sama dengan A, kemudian kita gunakan konsep nilai mutlak tadi, kita bisa peroleh ini karena nilai mutlak X itu akan bernilai X dan akan bernilai negatif X, jadi kita bisa buat dua buah solusi di sini, X kurang dari sama dengan A dan negatif X kurang dari sama dengan A. Nah, ini kita sederhanakan sehingga hasilnya diperoleh X lebih besar sama dengan negatif A. Jadi solusi untuk pertidaksamaan yang berbentuk mutlak X kurang dari sama dengan A ini diperoleh X lebih besar sama dengan negatif A dan kurang dari sama dengan A. Nah, begitupun untuk X yang lebih besar sama dengan A. Nah, kita peroleh di sini solusinya sama seperti tadi, caranya diperoleh solusi X kurang dari sama dengan negatif A atau X-nya lebih besar sama dengan A. Baik, seperti yang contoh persamaan nilai mutlak tadi, untuk pertidaksamaan nilai mutlak pun kita bisa simpulkan sifat gitu ya. Untuk A lebih besar sama dengan 0, tadi mutlak X yang kurang dari sama dengan A, maka solusinya adalah X kurang dari sama dengan negatif A dan X di antara negatif A sampai A, seperti itu, mohon maaf. Kemudian untuk X mutlak X yang kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Sedangkan untuk mutlak X yang lebih besar sama dengan A ini, maka solusinya X lebih besar sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Nah, adapun ini tips dan trik untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini ada 5 jenis. Yang pertama, mutlak fx kurang dari sama dengan K. Ini jadi boleh kurang dari saja, boleh kurang dari sama dengan. Ini tadi dapat, ini fx-nya berbentuk fungsi ya, K-nya konstanta, K-nya positif. Nah, ini bisa diselesaikan dengan rumus seperti ini, fx lebih besar sama dengan min K kurang dari sama dengan K. Kemudian untuk tipe yang kedua, mutlak fx yang lebih besar sama dengan K, dengan K-nya positif, ini dapat diselesaikan dengan formula fx kurang dari sama dengan negatif K atau fx-nya lebih besar sama dengan K. Kemudian untuk tipe yang ketiga, ini mutlak fx lebih besar sama dengan mutlak gx. Nah, kalau ini dua-duanya fungsi yang dimutlakkan, sama seperti di persamaan nilai mutlak tadi, kita bisa selesaikan menggunakan rumus fx tambah gx kali fx dikurangi gx, bedanya hanya di tandanya ini lebih besar sama dengan 0, kalau tadi sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang keempat, untuk tipe soal seperti ini, mutlak fx di antara A dan B, ini tidak ada sama dengannya, tapi bisa juga ada yang sama dengannya. Di sini kita bisa selesaikan dengan bentuk fx-nya ini dari kurang dari negatif A sampai B, atau fx-nya dari negatif B kurang dari, mohon maaf ini negatif ya, mohon maaf ini tadi salah ketik, negatif B kurang dari negatif A. Kemudian untuk bentuk yang kelima, yaitu pembagian nilai mutlak fx dibagi mutlak gx, ini kurang dari sama dengan K, ini dapat diselesaikan dengan menggunakan bentuk yang seperti nomor 3, bedanya ini ada konstantanya. Jadi fx tambah kgx kali fx dikurangi kgx, ini ikuti tandanya kurang dari sama dengan 0, tentu saja ditambah dengan syarat gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada 5 bentuk cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini di skip saja. Baik Bapak Ibu, untuk soal-soal yang berbasis keterampilan abad 21 siswa, hendaknya Bapak Ibu lebih membuat soal yang berbentuk kontekstual tadi. Jadi bentuknya harus ada
problem solvingnya, harus ada komunikasinya, harus ada berpikir kreatifnya, berpikir kritisnya. Nah, di dalamnya tentu saja bukan soal yang berbentuk X tambah Y gitu ya, tetapi harus berdasarkan soal-soal yang cerita, misalkan seperti itu yang non-rutin. Nah, misalkan seperti ini ada sebuah contoh, sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A, ini ilustrasinya di kilometer ke-20. Kemudian perusahaan tadi juga masih membuat lagi minimarket B di kilometer ke-50 masih pada jalan yang sama. Nah, ketika perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan masih yang sama, tetapi dengan jarak yang lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B dari sini. Ini kira-kira berapa kilometer minimarket yang baru mungkin didirikan. Nah, ini soal-soal yang seperti inilah yang bisa mengasah keterampilan abad 21 siswa. Jadi, cara menyelesaikannya pun pasti siswa lebih berpikir dulu ya, oh ini apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, ada tidak syarat perlu, syarat cukup untuk menyelesaikan soal ini, kemudian bagaimana mengerjakannya, bagaimana strategi menyelesaikannya, sampai ke mengambil kesimpulannya, sehingga soal-soal yang berbentuk seperti ini bisa melatih problem solving siswa. Ini bisa dilihat jawabannya tadi diketahui minimarket B ini terletak pada kilometer 50 gitu ya. Nah, misalkan X ini menyatakan letak minimarket baru pada jalan tersebut. Nah, karena minimarket ini dibangun dalam jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, maka kita peroleh pertidaksamaan nilai mutlak X dikurangi 50 harus lebih dari 20. Artinya jarak minimarket yang baru ini dengan jarak minimarket yang kedua, tadi yang 50 km, yang berada pada 50 km ini harus lebih besar dari 20. Nah, tipe persamaan, pertidaksamaan yang berbentuk lebih dari ini tadi memiliki dua solusi ya, jadi bisa kita cek X dikurangi 50 lebih dari 20 atau X dikurangi 50 kurang dari 20, sehingga kita bisa lihat X-nya lebih dari 70 atau X-nya kurang dari 30. Nah, sehingga siswa bisa menyebutkan, oh jalan minimarket yang dapat dibangun pada jalan tadi itu letaknya bisa kurang dari 30 kilo atau lebih dari kilometer ke 70. Nah, soal-soal seperti itu yang bisa meningkatkan gitu ya, mengasah keterampilan abad 21 siswa. Nah, bisa juga digunakan untuk permukaan air sungai misalnya, atau juga bisa kita gunakan jumlah hemoglobin per milimeter darah gitu ya. Jadi soalnya tuh berbentuk kontekstual. Bisa juga misalkan ini tadi ini fungsi air ya. Bisa juga untuk yang bayi prematur suhu, jadi pengatur suhu pada sebuah inkubator misalkan, jadi soal-soalnya yang mengarah ke penerapan. Baik Bapak Ibu, masih ada satu materi lagi, saya ingin mengenalkan tentang software Algebrator. Jadi saya share screen dulu, stop share dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ini software Algebrator, ini digunakan, ini yang gratis ya Bapak Ibu, jadi ada tulisan trial version. Kalau yang berbayar ini lebih lengkap lagi. Ini Algebrator namanya, bisa digunakan untuk problem solving pada materi-materi aljabar, mulai dari sekolah dasar sampai SMA gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada menu file ya seperti biasa, ada open, close gitu ya, kemudian edit, kemudian view. Nah, yang kita gunakan nanti di menu solution, ini solve step, cara mengerjakan per langkah, kemudian ada solve all, cara mengerjakan seluruhnya, kemudian menggambar grafik gitu ya. Nah, ini yang bisa digunakan. Nah, untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linear, misalkan saya akan ketikkan di sini, misalkan soalnya, misalkan kita punya soal mutlak 2x
dikurangi 3, misalkan ya, kurang dari 7, misalkan kita ketik kurang dari 7. Nah, cara menyelesaikannya bisa solve step. Kalau solve step berarti satu langkah. Kalau solve all, dia menyelesaikannya langsung. Misalkan kita klik solve all, nah, ini bisa diselesaikan langsung. Ternyata jawabannya -2 dan -2 di antara -2 sampai 5 gitu ya. Tapi di sini bentuknya seperti ini, jadi Bapak Ibu bisa melihat X yang memenuhi ada di antara -2 sampai 5. Nah, kemudian bagaimana misalkan solusi untuk menggambarnya? Nah, kita bisa klik menu graph di sini, graph all misalkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini garis bilangan yang menunjukkan solusi dari soal tadi bahwa -2 sampai 5, tapi -2 dan 5-nya tidak termasuk, ini masih kosong nih. Jadi sudah sangat lengkap sekali gitu ya untuk aplikasinya. Nah, ini tapi soal yang digunakan di dalam Aljabar for Student ini biasanya soal-soal yang gampang gitu, karena kalau udah susah ini harus yang berbayar. Nah, Aljabrator juga ada lagi yang online, Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Ini untuk yang online-nya. Linknya sudah saya sampaikan di PowerPoint, jadi nanti bisa dilihat. Nah, ini Aljabrator versi online-nya. Mirip. Di sini ada menu solve. Jadi yang untuk nilai mutlak ini ada di menu solve dan graph gitu ya. Jadi boleh yang mana saja. Misal di sini kita akan coba untuk persamaan ya. Tadi kan pertidaksamaan, sekarang untuk persamaan misalkan yang bentuknya kita klik dulu ke bawah. Ini tanda mutlak. Misalkan ini berapa? 2x kurangi 5 sama dengan 7. Nah, ini kalau kita klik solve di sini, kemudian kita klik lagi solve di bawah. Nah, artinya ini menyelesaikannya belum pakai grafik ya. Aduh, mohon maaf ini sinyalnya agak lemot. Nah, terlihat. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah -6 dan -1 ya. Nah, kemudian bagaimana cara menggambarnya? Kita lihat grafnya, masih soal yang sama. Kemudian kita tekan solve. Nah, ini. Nah, jadi soalnya X -1 dan X sama dengan 6. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linier. Untuk linknya nanti ya di-share di PowerPoint-nya sudah ada. Ini link untuk yang yang online, yang Aljabrator online. Untuk Aljabrator yang tadi di-download, ini karena versinya trial hanya 7 hari. Kalau yang lebih dari 7 hari itu harus berbayar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada post-test di akhir kegiatan. Nanti linknya di-share. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Ibu Moderator. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih pada Ibu Hamidah yang telah memaparkan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi kayaknya waktunya masih banyak loh, Bu. Kita dikasih waktu sampai 14.20. Kalau salah ya, saya lihat dulu. Nah, tapi mungkin sedikit ini untuk gambaran post-test atau gimana ya, tadi kan kita skip yang latihan soalnya gitu ya, yang contoh soal. Kita tayangkan mungkin dari contoh soal dulu, Bu, biar baik, Mbak. Saya share screen lagi. Bentar, Bu. Mana tadi? Terlihat, Bu?
Ya, ada. Oke, baik Bapak Ibu, ini untuk persamaan nilai mutlak tipe yang pertama ya. Jadi ini bentuknya nilai mutlak fx sama dengan k lebih besar sama dengan 0. Jadi cara menyelesaikannya tadi ada, kita ubah ya bentuknya, fx sama dengan k dan fx sama dengan negatif k. Jadi misalkan di sini ada contoh soal himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, ini fx-nya dan ini k-nya. Berarti kita ubah dulu ke bentuk 2x min 5 sama dengan 7 atau fx sama dengan k. Kita peroleh 2x sama dengan 7 tambah 5, x-nya 6 gitu ya. Kemudian yang satunya lagi kita ubah ke bentuk fx sama dengan negatif k. Jadi di sini 2x dikurangi 5 sama dengan negatif 7. Jadi di sini diperoleh 2x sama dengan negatif 7 tambah 5, x-nya diperoleh negatif 1. Nah, sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi soal nomor pertama ini yaitu negatif 1 dan 6. Baik, kita lanjut untuk tipe persamaan yang kedua, yang bentuknya mutlak fx sama dengan gx. Nah, di mana gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini tadi langkah penyelesaiannya kita bisa ubah ke bentuk ini ya. Jadi fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Dan jangan lupa syaratnya gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita akan selesaikan, misalkan ada soal mutlak mutlak dari 3x tambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1. Jadi ini bentuk fx dan ini bentuk gx. Berarti kita ubah tadi fx sama dengan gx. Misal ini ya, fx sama dengan gx, jadi 3x tambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1. Nah, kita selesaikan. 3x dikurangi 4x sama dengan negatif 1 dikurangi 1. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita ubah fx sama dengan negatif gx. Berarti fx-nya adalah 3x tambah 1 sama dengan negatif gx ya. Jadi 3x tambah 1 sama dengan negatif dari 4x dikurangi 1. Nah, seperti biasa kita selesaikan 3x, ini ya 3x tambah 1, yang ini negatif 4x, yang ini ditambah 1. Kemudian kita selesaikan, kita jumlahkan dengan 4x, berarti ini 3x tambah 4x, yang ini hilang, yang 1 dikurangi 1, yang ini satunya pindah. Kalau ke anak sekolah kan pindah ruas gitu ya. 1 dikurangi 1. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan 0. Jadi ini ada dua solusi, x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, tetapi kita ada syarat gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini ya Bapak Ibu. Nah, sehingga kita selesaikan gx-nya 4x dikurangi 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga 4x lebih besar sama dengan 1, sehingga x-nya lebih besar sama dengan 1/4. Nah, karena ini x-nya sama dengan 0, dan ini syaratnya harus lebih besar sama dengan 1/4, berarti ini tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi adalah x yang sama dengan 2. Nah, jadi untuk tipe soal persamaan nilai mutlak yang kedua, ini jawabannya hanya 1, yaitu x sama dengan 2. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya untuk tipe soal yang ketiga, di mana mutlak fx sama dengan mutlak gx. Jadi dua-duanya merupakan fungsi. Nah, maka kalau ada soal seperti ini, kita bisa ubah ya bentuknya ke dalam perkalian dari fx tambah gx dikali fx dikurangi gx sama dengan 0. Nah, misalkan saya punya soal ini, mutlak 4x tambah 5, ini sama dengan mutlak 2x dikurangi 6. Berarti kita tinggal ubah saja, ini fx tambah gx, berarti 4x tambah 2x, 6x ya, 5 tambah negatif 6, negatif 1.
Kemudian yang ini fx dikurangi gx. Berarti 4x dikurangi 2x, ini hasilnya 2x. Kemudian 5 dikurangi negatif 6. Jadi hasilnya positif 11, ini sama dengan 0. Nah, seperti ini seperti pemfaktoran, kita selesaikan 6x dikurangi 1 sama dengan 0, atau 2x tambah 11 sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini x-nya sama dengan 1/6, dan yang ini x-nya negatif 11/2. Jadi solusinya ada 2, x negatif 11/2 atau x sama dengan 1/6. Nah, itu ketiga contoh menggunakan tips tadi ya, tips dan trik supaya lebih cepat gitu menyelesaikannya. Tetapi dengan syarat konsep dasar dari persamaan nilai mutlak dan definisi mutlak nilai mutlak tersebut harus sudah disampaikan terlebih dahulu. Itu mungkin untuk soal yang pertidaksamaannya, Bapak Ibu. Sebentar. Tadi ada 5 jenis ya untuk soal yang pertidaksamaannya. Awas sih. Oke, untuk tipe yang pertama ini pertidaksamaan mutlak yang pertama bentuknya mutlak fx kurang dari k. Ini boleh ada sama dengannya di bawahnya, dan dengan k-nya K-nya lebih besar sama dengan lebih besar dari 0. Nah, ini kita bisa ubah ke bentuk tadi fx di antara negatif k sampai k. Jadi ini boleh ada sama dengannya, boleh tidak. Nah, misalkan saya punya soal ini mutlak 2x dikurangi 3 kurang dari 7. Nah, kita tinggal ubah saja. Berarti di sini negatif k negatif 7 kurang dari 2x dikurangi 3 kurang dari 7. Nah, kita selesaikan. Yang ingin kita tentukan kan nilai x-nya. Berarti x-nya berapa di sini? Kita jumlahkan ke semua ruas dengan bilangan 3 ya, positif 3, sehingga hasilnya negatif 4 kurang dari 2x kurang dari 10. Kemudian supaya jadi x kita bagi 2 semuanya. Jadi hasilnya x dari negatif 2 di antara ya, x di antara negatif 2 dan 5. Jadi solusi tadi apa, nilai persamaan pertidaksamaan nilai mutlak dari 2x dikurangi 3 kurang dari 7 adalah x di antara negatif 2 dan 5. Baik, untuk tipe pertidaksamaan nilai mutlak fx lebih besar boleh ada sama dengannya k, dan ini k-nya selalu positif. Ini caranya ubah ke bentuk fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari k. Nah, misalkan saya punya contoh ini mutlak 2x dikurangi 1 lebih besar dari 4. Berarti kita ubah 2x dikurangi 1 kurang dari negatif 4 atau 2x dikurangi 1 lebih dari 4. Nah, untuk yang pertama berarti kita peroleh 2x kurang dari negatif 3 ya. Ini di kedua ruas dijumlahkan dengan 1. Hasilnya diperoleh x kurang dari negatif 3/2. Nah, untuk yang kedua kita peroleh 2x lebih dari 5. Ini kedua ruas dijumlahkan dengan 1. Diperoleh x lebih besar dari 5/2. Nah, sehingga untuk pertidaksamaan model yang kedua ini diperoleh hasil x-nya kurang dari negatif 3/2 atau x-nya lebih dari 5/2. Ini bentuknya fx lebih besar, boleh ada sama dengannya, gx, mutlak gx. Mutlak fx lebih besar, boleh ada sama dengannya, mutlak gx. Ya, jadi dua-duanya merupakan fungsi yang dimutlakan. Maka kita bisa ubah ke bentuk fx tambah gx kali fx dikurangi gx lebih besar sama dengan 0. Kalau ada sama dengannya, kalau tidak ada berarti lebih besar dari 0. Nah, ini misalkan contoh soalnya,
mutlak 2X dikurangi 1 lebih besar dari mutlak X ditambah 4. Berarti kita jumlahkan 2X tambah X, 3X, negatif 1 tambah 4, positif 3. Kemudian yang ini 2X dikurangi X, hasilnya X. Yang ini negatif 1 dikurangi 4, negatif 5, dan ini hasilnya harus lebih dari 0. Nah, kita, karena ini pertidaksamaan, berarti kita harus mencari dulu pembuat 0 ya. Pembuat 0 dibuat 0 dulu, berarti ini 3X sama dengan negatif 3, X-nya adalah negatif 1. Kemudian X yang kedua adalah positif 5. Kemudian kita gambarkan negatif 1, kemudian di sini 5, kemudian buat garis bilangan. Nah, yang diminta adalah yang positif ya. Berarti kita masukkan misalkan angka 6 di sini. 6, 18 tambah 3, kan positif ya. Kemudian 6 dikurangi 5 positif. Positif kali positif, ini positif. Kemudian yang ini negatif 2, misalkan kita ambil negatif 2 kali 3, negatif 6 tambah 3 kan negatif. Kemudian negatif 2, negatif 5, negatif. Negatif kali negatif, ini hasilnya positif ya. Nah, berarti misalkan di sini kita ambil angka 0. Berarti 3 kali 0 tambah 3 kan positif. Kemudian 0 dikurangi 5 kan negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, sehingga yang memenuhi adalah yang positif ya, yang positif. Sehingga di sini yang memenuhi adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 5. Tuh. Baik, untuk pertidaksamaan tipe keempat ini mutlak fx ada atau fx-nya di antara negatif b sampai negatif a gitu ya. Seperti ini. Misalkan halo, terdengar suaranya? Terdengar, barusan putus-putus tapi bisa dipahami. Di sini listrik. Tapi bisa. Oke, kita lanjut. Misalkan ada soal mutlak X dikurangi 2 ada di antara 1 sampai 3. Berarti kita tinggal ubah saja. Tadi X dikurangi 2 ada di antara 1 sampai 3. Atau X dikurangi 2 di antara negatif 3 sampai negatif 1 ya. Sehingga diperoleh X di antara 3 sampai 5 atau X-nya di antara negatif 1 dan 1. Seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk tipe soal pembagian ya, mutlak fx dibagi mutlak gx ini kurang dari k. Nah, ini tadi caranya sama seperti yang bentuknya perkalian tadi ya, yang mutlak fx tambah gx, bedanya ada k-nya di sini, fx tambah kgx, kemudian dikalikan fx dikurangi kgx. Ini tandanya sesuai dengan soalnya, kurang dari, dan jangan lupa sampaikan syaratnya di sini gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, misalkan saya punya soal di sini, mutlak 2x dibagi 7 ditambah 7, mohon maaf, dibagi mutlak x dikurangi 1, ini kurang dari sama dengan 1. Nah, sehingga kita kalikan dulu ke bentuk k-nya ya, supaya karena k-nya 1, jadi sebetulnya ini tidak mengubah hasil. Jadi tinggal kita jumlahkan saja fx tambah kgx karena 1, jadi tinggal fx tambah gx. Berarti 2x tambah x, 3x, kemudian 7 tambah negatif 1 jadi 6. Kemudian yang ini fx kurangi gx ya, 2x kurangi x berarti x, kemudian 7 dikurangi negatif 1 hasilnya jadi 8, ini tandanya kurang dari sama dengan 0. Sama seperti yang persamaan tadi, kita buat titik nolnya ya. Jadi hasilnya x sama dengan negatif 2, kemudian x-nya sama dengan negatif 8. Nah, selanjutnya kita cek mana yang hasilnya positif dan negatif gitu ya.
Ini sama seperti contoh soal sebelumnya, dicek. Ini untuk yang negatif 2, lebih dari negatif 2 ini hasilnya positif. Kemudian dari negatif 8 sampai negatif 2 hasilnya negatif. Kemudian dari kurang dari negatif 8 hasilnya positif. Sedangkan yang diminta di soal adalah yang kurang dari sama dengan gitu ya. Berarti yang hasilnya negatif. Ini arsirannya, tetapi jangan lupa syaratnya GX tidak boleh sama dengan 0. GX di sini tadi X dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kebetulan soal ini satunya itu di luar interval, sehingga memenuhi ya untuk solusi. Sehingga solusi yang dihasilkan di sini adalah X-nya diperoleh dari negatif 8 sampai negatif 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk soal-soal yang menggunakan tips dan trik. Kemudian untuk soal-soal yang tadi mengasah keterampilan abad 21, ini tadi sudah dibahas. Nah, ini misalkan ini ya aplikasi dari nilai mutlak ini, misalkan ada soal seperti ini, ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 120 cm. Nah, ketinggian permukaan air Sungai Bengawan ini dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan, tapi normalnya di 120 gitu. Nah, jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, nah yang ditanya adalah interval ketinggian Sungai Bengawan itu adanya di mana? Ini ya bisa kurang dari 109, lebih dari 120, lebih dari 131, di antara 109 dan 131, antara 109 dan 120. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ya tentu saja menggunakan nilai mutlak. Nah, kita misalkan tadi ketinggian normalnya kan 120, kemudian penyimpangannya 11 gitu ya. Tidak boleh, maksudnya tuh kurang dari 11 gitu ya. Nah, misalkan X-nya ini menyatakan ketinggian air yang mungkin tercapai. Sehingga kita peroleh pertidaksamaannya adalah X dikurangi 120, ini dalam tanda mutlak kurang dari 11. Nah, kita bisa gunakan rumus cepat tadi, bahwa untuk memperolehnya, ini bisa diperoleh dengan cara ini seperti ini, diubah X dikurangi 120 ada di antara negatif 11 sampai 11 gitu ya, sehingga kedua ruas ditambahkan 120 diperoleh 109, X-nya di antara 109 sampai 131. Nah, jadi interval ketinggian air di Sungai Bengawan itu 109 dan 131. Jadi di antara 109 dan 131. Nah, baik, berikutnya soal yang seperti ini. Pada orang yang terkena demam berdarah atau DB, jumlah hemoglobin per milimeter darah berkurang drastis karena dihancurkan oleh virus. Nah, oleh karena itu penderita demam berdarah harus dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombosit antara 150.000 mm kubik sampai dengan 400.000 mm kubik. Nah, kemudian dimisalkan rumah sakit memutuskan untuk penderita yang sudah positif DB, jumlah trombositnya harus dinaikkan dan dipertahankan sebesar 175.000 mm kubik. Nah, dalam beberapa hari untuk mengantisipasi timbulnya virus yang lebih ganas. Nah, jika pengaruh psikologi karena perawatan terjadi penyimbangan jumlah trombosit sebesar 10.000 mm kubik, tentukan interval perubahan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengasah keterampilan abad 21 siswa ya. Nah, tadi yang harus dipertahankan kan 175.000 ya, berarti rata-ratanya segini. Nah, misalkan X ini jumlah kemungkinan perubahan trombosit akibat pengaruh psikologi perawatan. Nah, perubahan ini penyimpangannya tidak boleh lebih dari 10.000 mm kubik. Nah, sehingga nilai mutlaknya ini bisa dibuat pertidaksamaan X dikurangi 175.000 kurang dari 10.000. Bisa dengar Bunda nggak? Tadi kita selesaikan menggunakan rumus cepatnya. Tadi kita peroleh
X ini di antara 165.000 sampai 185.000. Jadi jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal ini berkisar antara 165.000 mm kubik sampai 185.000 mm kubik. Ini mirip dengan yang tadi. Satu lagi ini yang bayi prematur. Nah, misalkan seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit dengan berat badan 2,2 kg. Nah, bayi tersebut harus dirawat di dalam inkubator selama beberapa hari untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap stabil. Nah, suhu inkubator itu harus dipertahankan berkisar antara 30 derajat sampai 35 derajat Celcius selama 3 hari. Nah, diketahui jika berat badan berada dalam interval 2 sampai 2,5 kilo, 32 derajat Celcius. Tadi bayinya lahirnya 2,2, berarti ada di antara ini ya, yang dipertahankannya 32 derajat. Nah, jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,35 derajat, hitunglah interval perubahan suhu inkubator. Nah, ini pun diselesaikan menggunakan rumus pertidaksamaan nilai mutlak. Tadi karena berat badan bayinya 2,2 kg, berarti yang harus dipertahankan 32 derajat Celcius. Nah, kemudian simpangan terjauhnya tadi 0,35 derajat Celcius ya. Sehingga diperoleh model pertidaksamaan matematikanya adalah X dikurangi 32 kurang dari sama dengan 0,35. Ya, interval X dikurangi 32 ada dari negatif 0,35 sampai 0,35, sehingga kita X-nya dari 31,65 derajat Celcius sampai 32,35 derajat Celcius. Itu saja mungkin Bapak Ibu, yang tadi aplikasi softwarenya sudah. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembali. Terima kasih Ibu yang telah memaparkan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sangat menarik sekali apa yang Ibu sampaikan, di mana mungkin kami selaku guru matematika, yang terutama saya juga di tingkat MA, yang ini memang materi ini sangat dibutuhkan, di mana di sini masuk juga pada kurikulum ya, diberikan di kelas 10, dan lebih jauhnya lagi ini materi untuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini selalu ada dalam soal-soal KSN maupun persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini Ibu ada apa-apa di sini, mungkin kami membuka dulu sesi tanya jawab, dan mungkin untuk post testnya mungkin di luar webinar ini mungkin udah selesai gitu, ditutup, mungkin baru post test atau gimana ya Bu? Kalau tadi saya settingnya sebentar Bu, saya tadi setting sampai pukul, saya lupa, pukul 16 ya. Ini ya, jadi harus disetting ulang mungkin kalau mau di luar ini. Ibu? Ya, jadi mungkin kita kasih kesempatan dulu mungkin ya Ibu kepada peserta, mungkin ada yang mau bertanya yang terkait dengan materi yang Ibu paparkan, dan yang saya terima melalui chat itu minta bagaimana kalau misalkan ininya di-share materi Ibu, nanti mungkin bisa saya share atau gimana? Silakan. Silakan. Iya. Sudah dikasihkan ke panitia kan ya Bu? Oh iya, kami juga sudah menerima. Nanti mungkin di-share setelah webinar ini selesai gitu ya Bu ya. Nah mungkin untuk selanjutnya mungkin saya kasih kesempatan dulu, mungkin dari para peserta ada yang bertanya, mungkin ada sedikit menemukan masalah dalam penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, mungkin bisa kita diskusikan bersama mungkin gitu ya Bu ya.
Silakan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bertanya. Saya kasih kesempatan untuk termin pertama untuk 3 penanya dengan membuka mikrofonnya atau menggunakan raise hand-nya. Silakan mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan. Itu ada yang raise hand, Bu Ika. Enggak, Ibu Nunung tadi. Saya enggak di. Silakan Ibu Nunung. Enggak pakai kamar. Enggak. Ya, Ibu Nunung silakan. Mungkin dengan admin sudah di unmute itunya. Atau dari iya, Bu Nunung belum di unmute. Iya. Atau saya serahkan dulu pada Pak Aso ya. Itu Pak Aso juga ada raise hand-nya. Pak Aso, silakan Pak Aso. Untuk mengaktifkan akses notifikasi. Ibu moderator. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, Pak ya, suaranya. Ya, agak keras ya Pak, mungkin lebih dekat ke mikrofonnya. Ya, baik. Saya akan bertanya tentang kasus siswa saya waktu ikut lomba, ya Bu ya, di lomba bahwa nilai mutlak tidak sama nilai mutlak itu muncul lebih besar dari bilangan negatif. Karena gini, di sana kan fx nilai mutlak fx lebih besar sama dengan k. Nah, di sini k-nya itu negatif. Betul Pak. K-nya negatif ya Pak. Nah, untuk menyelesaikannya itu bagaimana itu? Oke, langsung dijawab saja ya Bu ya. Oh iya, mangga. Bapak kembali lagi ke definisi nilai Bapak Aso Juharto ya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, mungkin langsung saya jawab saja karena tadi nilai mutlak itu selalu positif ya Bapak. Jadi ketika ada kasus yang K-nya itu negatif, berarti langsung tidak bisa diselesaikan. Tadi sudah saya sampaikan juga di definisi bahwa ketika nilai mutlak yang hasilnya sebentar saya share dulu. Yang hasilnya negatif itu di definisinya sudah ada ya, tidak ada solusinya gitu. Tidak ada bilangan real yang memenuhi. Sebentar Pak ya, saya share screen. Nah, jadi kita bisa gunakan definisi saja Pak. Bapak sudah terlihat Pak? Ya, terlihat. Nah, yang kedua, model yang kedua. Jadi ketika nilai mutlak nilainya adalah misalkan ini bisa sama dengan bisa kurang dari ya, kan ini bentuknya persamaan dan pertidaksamaan, di mana si C-nya kurang dari 0 berarti tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan. Jadi sudah langsung bisa pakai sifat ini gitu Pak cara menyelesaikannya. Sekarang pukul 14.14. Halo Pak, mohon maaf tidak ini Pak. Tidak terdengar Pak suaranya. Iya. Tidak ada suaranya Bapak, mohon maaf. Kecil Pak Aso. Ya, halo. Ya, ya. Silakan Pak. Pak. Ini bukan sama dengan negatif, tapi lebih besar negatif K. Jadi ada F tanda mutlak lebih besar sama dengan negatif K. Iya betul, negatif K itu kan berarti artinya K-nya kurang dari 0 ya Pak ya. Ketika K-nya kurang dari 0 maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Seperti itu Bapak. Kalau sama dengan iya boleh. Sekarang iya. Tapi kalau lebih besar negatif masih bisa. Sama Pak posisinya. Jadi di sini Bapak lihat yang saya share screen Bapak, ini sifat 1.2. Jika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, berarti A-nya kan kurang dari 0, misalkan negatif tadi negatif A misalkan ya, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Ini sifat 1.2. Terdengar Pak? Sekarang pukul 14.
dari A. Tapi di sini nilai mutlak lebih besar dan Gimana Pak? Bapak ada contoh soalnya tidak Pak? ya misalnya gini, 2x ditambah harga mutlak 2x tambah 3 lebih besar negatif 1. Halo? Halo Bapak? Saya tidak bisa mendengar. Untuk bantu barusan sudah tercatat ya Bu, ini katanya contoh soalnya harga mutlak dari 2x tambah 3 lebih besar atau sama dengan negatif 1. Kalau saya sih tetap dengan pendirian tadi Pak, tetap si A-nya itu negatif meskipun kalau tanda ini kan bisa kalau tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ataupun sama dengan itu kan hanya membedakan mana kategori pertidaksamaan dan persamaan. Tetapi kita konsennya ke definisi Pak. Jika A-nya A itu konstanta yang di belakang kurang dari sama dengannya atau lebih dari sama dengannya itu yang disebut konstanta. Nah, jadi ketika konstantanya negatif, maksud saya negatif berarti tidak akan ada bilangan real yang memenuhi itu. Jadi patokannya bukan ke tanda lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan atau sama dengannya, bukan ke situnya Pak. Kalau itu hanya membedakan mana persamaan dan pertidaksamaan. Tapi Bapak konsentrasinya ke angka di belakangnya yang negatif satunya itu. Nah, ketika si konstantanya berbentuk negatif, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Seperti itu Bapak. Kalau saya ya, kalau prinsip saya seperti itu. Mudah-mudahan ada jawaban dari Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan barangkali. Halo. Halo ya Bapak. Ya. Saya Ratwa. Halo. Ya. Kalau misalkan mungkin begini, kalau saya lihat soal 2x plus 3 lebih besar negatif 1, itu akan ekuivalen soalnya menjadi 2x plus 3 dalam harga mutlak lebih besar sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena 0 negatif 1. Itu mungkin pendapat saya. Terima kasih. Ya muncul jadi negatif gitu. Halo? Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau terjadi harga mutlak lebih besar sama dengan negatif atau lebih besar negatif, ya, bahwa karena positif itu pasti lebih besar negatif, maka solusinya adalah sebagaimana contoh soal yang diberikan oleh Pak Aso, bahwa harga mutlak 2x plus 3 lebih besar negatif 1, maka itu akan ekuivalen dengan soal menjadi harga mutlak dari 2x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Kira-kira mungkin menurut pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama siapa Pak barusan? Ratwa. Ya, dari Man Kota Banjar. Oke, terima kasih Pak Ratwa atas masukannya. Gimana Bu ini menanggapi ini? Katanya mungkin di sini kalau misalkan kita ada soal harga mutlak 2x tambah 3 lebih besar lebih besar atau sama dengan negatif 1, berarti karena memang negatif 1 sudah jelas nggak boleh gitu kan ya, karena harga kalau sama dengan sudah jelas berarti tidak ada penyelesaiannya gitu kan ya Bu ya. Nah, tapi karena mungkin ini lebih besar sama dengan 0, berarti untuk penyelesaiannya di sini kata Pak Ratwa kita gunakannya mungkin pengerjaannya lebih besar sama dengan 0. Apakah di sana ada sifat yang seperti itu atau gimana Bu? Tetap tadi balik lagi ke saya share screen lagi ya Bu ya, sebentar. Tadi sifatnya kan ada dua Pak, ada yang persamaan dan ada yang pertidaksamaan. Dua-duanya menyatakan hal yang sama. Sebentar ya. Oke, tadi ini definisi yang ini ya Pak ya. Tadi yang betul yang sama dengan ya. Ketika tandanya sama dengan, ini kan persamaan berarti kan ya. Nah, ini untuk sifat satu-satu. Untuk pertidaksamaan pun, ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Ini A-nya kurang dari ya. Tapi itu lebih kecil, Bu.
Iya, itu betul lebih Bapak. kecil. Oke. Iya. Ya, tetapi ketika yang lebih besar sama dengan pun sama Bapak, karena posisinya kalau saya melihatnya Oke. bukan tandanya. Kalau ini kan tandanya ini menandakan bahwa dia itu pertidaksamaan, mau lebih dari Oke. sama dengan, mau lebih besar sama dengan boleh. Tetapi saya lihatnya si A-nya Pak. Ketika tanda A-nya ini negatif, kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa A-nya negatif, tentu saja tidak ada yang memenuhi meskipun ini tandanya lebih besar sama dengan gitu maksud saya. Jadi kalau kata saya sih solusinya balik lagi ke definisi tadi bahwa bilangan mutlak itu selalu positif tadi ya, sehingga ketika hasil mau persamaan mau pertidaksamaan hasil si konstantanya negatif, maka tidak ada solusinya. Kalau saya sih menyarankan jawabannya seperti itu. Oke. Bentuknya Bu, persamaan maaf. pertidaksamaan. Mungkin bisa ya. Mungkin saya bisa memberikan contoh, Bu, sedikit. Enggak, Pak. Sebentar, Pak, ya, menyangka ya. Oke. Ya, mangga Pak. Ya, silakan Pak Ratwa. Oke, saya mungkin akan mengambil sampel aja dari soal yang diberikan oleh Pak Aso, bahwa 2X plus 3 itu harga mutlak lebih besar sama dengan lebih besar dari negatif 1. Coba saya ambil saja angka 0 saja, Bu. Kalau kita substitusi angka 0 itu kan benar Pak kalimatnya. Misal kita ambil Bapak saja. Mohon maaf Bapak punten Bapak, saya punten ya Pak ya. Angka 0 itu bukan angka negatif Bapak. Enggak, saya untuk solusinya, Pak. Bukan untuk soalnya. Misal ini kan harga mutlak 2X plus 3. Bapak bisa diketikkan tidak, Pak? Oh, ini share screen biar jelas, Pak. Ya, oke. Ini maksudnya kan begini pertanyaannya. Harga mutlak 2X plus 3 lebih besar negatif 1. Itu kan berarti solusinya nanti X. X-nya berapa kan? Nah, saya ambil sekarang X-nya boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kan itu benar menjadi pernyataannya, Bu. Kalau misalkan X-nya tidak ada solusi, itu kan menjadi kontradiktif. Jadi menurut pendapat saya adalah bahwa apabila terjadi soal harga mutlak 2X plus 3 lebih besar negatif 1, itu akan ekuivalen dengan soal harga mutlak 2X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Sebab tidak masuk kepada sifat yang Ibu sampaikan, yaitu harga mutlak itu lebih kecil sama dengan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kalimat yang bisa menyangkal atau ada jawaban yang bisa menyangkal dan itu adalah benar, sehingga menyanggah. Isi daftar rakyat di mana? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nggak tahu rebek-rebek mah. Ya mungkin gitu ya. Mungkin Pak Ratwa sudah mencoba gitu ya. Mencoba misalkan dimasukkan oleh suatu nilai yang didapat gitu kan ya, ini ternyata hasilnya memenuhi gitu kan Pak Ratwa ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya saya tangkap kalau ya, Bu. Memang ya betul Bu. Kalau misalkan contohnya seperti itu, tetapi kan dari awal sudah ada syarat Pak bahwa nilai mutlak itu tidak pernah negatif gitu. Jadi kalau dari awal sudah kita definisikan nilai mutlak tidak pernah negatif, ya syarat itu berarti gugur Pak ketika kita memasukkan nilai dari awalnya saja, dari soalnya saja sudah tidak memenuhi karakteristik itu gitu. Kalau saya ya Pak ya. Oke, kalau menurut saya selama kita itu harus membandingkan ruas kiri dengan ruas kanan kalau di pertidaksamaan. Jadi dia seperti begini, ya semacam istilahnya lah ngoreksi ketelitian lah. Koreksi ketelitian, kita meneliti itu mungkin bisa saja karena yang namanya positif pasti lebih besar dari yang negatif. Sehingga pada saat negatif tidak ada solusinya, saya setuju. Tetapi pada saat dia lebih besar dari yang negatif, maka dia akan melewati 0. Nah, yang setelah melewati 0-nya itulah yang jadi solusinya. Kira-kira mungkin seperti itu pendapat saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mungkin
mungkin Bapak Ibu ini diskusinya harus dengan pakar lagi ya, jadinya takutnya saya juga salah gitu, pastinya ya banyak salahnya gitu. Tetapi kalau saya lihat dari definisi, kemudian dari sifat-sifat yang tadi sudah saya jelaskan, memang kita awalnya lihat definisinya saja gitu, tidak boleh keluar dari definisi. Meskipun tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi mungkin ada salah satu penyanggah, tetapi saya juga tidak bisa membenarkan gitu ya, karena memang harus ada lagi pakarnya, harus didiskusikan lebih lanjut lagi. Mungkin ini jadi bahan PR juga buat saya ya, untuk belajar lebih dalam lagi mengenai soal-soal yang seperti ini. Tetapi kalau dilihat dari tipe-tipe soal seperti yang tadi sudah saya sampaikan di tips dan trik, itu memang yang berlaku untuk K-nya yang selalu positif, karena memang sifat dari nilai mutlak itu selalu menjadikan nilai negatif menjadi sebuah nilai yang positif. Itu sih kalau yang bisa saya simpulkan. Tapi untuk penjelasan Bapak tadi saya belum bisa membenarkan, belum juga bisa menyalahkan gitu ya Bapak, mohon maaf, tetapi itu menjadi bahan masukan saya untuk mungkin belajar lebih dalam lagi. Tapi dengan tadi ya harus melibatkan pakar lagi, mungkin seperti itu. Mohon maaf belum sempurna ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Hamidah atas masukannya atau atas jawabannya. Sedikit mungkin saya tambahkan, kalau lihat dari sifat tadi sifat ada 3 ya kalau nggak salah yang ditampilkan oleh. Iya betul. Kalau persamaan ada 3, kalau ketidaksamaan ada 5. Yang tadi yang sifat yang gitunya yang awalnya itu kalau nggak salah tadi ada 3. Kalau saya lihat itu kalau yang di lebih besar itu kalau nggak salah nggak ada syarat lagi yang A-nya. Iya, tidak ada. Iya, betul. Tapi kalau yang lebih kecil memang disyaratkan A-nya tidak boleh negatif. Tapi kalau misalkan untuk yang lebih besar mungkin bisa nggak melihatnya dari sana gitu kalau saya. Nah itu mungkin bahan kajian kita bersama ya. Kalau mungkin para tua itu dengan istilahnya dengan koreksi atau dengan mencoba ternyata ada nilai yang memenuhi ketika ada jawaban misalkan ketika soalnya tadi lebih besar sama dengan negatif 1, karena mungkin yang lebih besar dari negatif 1 itu bisa 0 bisa dan seterusnya sehingga memenuhi. Memang kalau seperti itu ya. Nah mungkin itu bahan kajian bersama mungkin ya Ibu, mudah-mudahan kalau Ibu dapat info bisa diinfokan kembali kepada kami gitu ya. Nah mungkin sementara mungkin untuk lebih lanjutnya di sini masih ada yang raise hand. Di sini ada Pak Wahyu Mulyana. Silakan Pak Wahyu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mungkin saya bukan lagi guru Bapak Ibu. Ya, profesi saya sekarang pengawas terkait dengan apa yang diadakan oleh panitia. Saya ini mapal ya, menyegarkan lagi. Dulu saya sempat mengajar fisika, kimia, matematik waktu bertugas di salah satu sekolah karena memang tidak ada guru. Mungkin begini Bapak Ibu ya, ini hanya mungkin masukan saja untuk panitia secara keseluruhan. Kalau dikatakan pendalaman mungkin kurang tepat lah ya, kita ini lebih tepatnya adalah penyegaran gitu. Karena saya punya 2 jam, saya lihat waktunya itu ya. Bagaimana jika seandainya untuk pertemuan berikutnya sesi penyegarannya cukup 30 menit atau 45 menit, kita lebih dalam lagi kepada pendalaman soal-soal hotsnya, atau ada penekanan karena tahun ini sekitar bulan Oktober itu kita akan ada asesmen kompetensi minimal gitu ya. Jadi itu biasanya guru matematik lah yang akan ditunjuk untuk menjadi pembimbing gitu ya, untuk numerasinya Bapak Ibu. Itu kenapa kita tidak akan ke sana untuk menyiapkan, karena walaupun AKM itu pasti akan dirasakan oleh semua siswa di madrasah begitu. Ya itu Bapak Ibu. Jadi untuk panitia mungkin nanti penjelasan materinya cukup karena jangan terlalu lama sampai menyita 1,5 jam. Saya kira cukup. Nanti lebih kepada
soal-soal begitu ya. Jadi itulah yang biasanya jadi kendala yang ada di lapangan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas masukannya. Ya mungkin nanti kita bicarakan dengan panitia, di mana mungkin Pak Wahyu pengen lebih, kalau pendalaman lebih ke pembahasan soal-soal hot gitu kan ya. Nah mungkin itu nanti apa yang disarankan atau dari Pak Wahyu mungkin akan dipertimbangkan oleh panitia. Untuk selanjutnya Bu Ernawati, mungkin gitu ya Ibu Hamidah, tidak harus ini, mungkin harus ke panitia mungkin ya untuk tadi dari Pak Wahyu. Paling nanti saya edit dulu ya Bu, karena tadi sudah saya setting sampai pukul berapa tadi? 15.30 tadi. Jadi nanti saya ubah dulu. Ya, tadi yang dari Pak Wahyu mungkin itu kan usulan ke panitia untuk. Ya betul, bukan. Gitu, ya. Betul, dikira tadi berbicara tentang post-test ya, baik Bu. Betul. Ya, itu ya, mungkin itu kan nanti mungkin dengan panitia gitu kan ya, membicarakan pengen lebih ke pendalaman itu pembahasan soal hot gitu kan ya. Silakan Bu Ernawati. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, khusus mengenai persamaan dan persamaan nilai mutlak, memang sebaiknya soal-soalnya lebih diperbanyak karena banyak sekali bentuk-bentuk dan model-model soal dari persamaan nilai mutlak. Ada yang pecahan dan ada dalam bentuk kuadrat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Ernawati. Bu Ernawati juga lebih ke pendalaman soal mungkin ya. Kalau misalkan memang pada saat ketika mungkin kita sekarang lebih banyak ke refresh dulu ya pembelajaran persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, dan ya kalau menurut saya ini memang sangat menarik juga karena kita kadang-kadang konsep kadang-kadang terlupakan. Kalau misalkan saya merasa konsep terbuka lagi ketika Ibu Hamidah memberikan istilahnya, apalagi penurunan atau penjelasan kenapa misalkan ada ketentuan atau sifat yang biasanya kita langsung terima. Itu mungkin Bu Ernawati masukannya, nanti saya juga sampaikan kepada panitia. Berarti mungkin Bu Ernawati menghendaki untuk webinar ini lebih ke pendalaman soal-soal gitu mungkin ya Ibu. Silakan, ada mungkin dari yang lainnya. Ada yang lainnya di sini belum nampak yang menggunakan raise hand-nya. Mungkin dari Bu Hamidah ada yang tadi mungkin saya lihat sudah utak-ketik mulai menggunakan algebratornya gitu. Mungkin gimana Bu? Ya. Ada masukan gimana? Baik Bu, kalau dilihat dari algebrator ternyata jawabannya seperti ini ya Bu. Sebentar saya share screen dulu. Seperti ini ya. Jadi jawabannya kalau seperti ini berarti seluruh bilangan real masuk ya. Kalau seperti ini, tetapi saya belum menemukan konsep yang pastinya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari algebrator jawabannya memang seluruh X-nya ada di real. Jadi X berapapun kalau dimasukkan ya berarti pasti lebih besar sama dengan negatif 1 karena memang nilai mutlak seperti itu. Mungkin tadi ini menjawab sanggahan dari Bapak tadi siapa? Mohon maaf Bapak. Pak Ratwa ya. Pak Ratwa sama Pak Aso ya. Bapak, iya, tadi kata Bapak ketika memasukkan 0 memenuhi, betul sekali, ternyata memang jawabannya bukan cuma 0 saja tetapi semua bilangan real Bapak Ibu. Tapi saya belum menemukan teorinya ya, teori yang pastinya seperti apa. Jadi mohon maaf tadi kesalahan saya menjawab bahwa tidak ada jawabannya gitu ya, karena memang nilainya kurang dari berapa tadi? Kurang dari
maksudnya itu bilangan negatif gitu ya, kurang dari bilangan negatif gitu, karena memang kalau saya lihat ke definisi kemudian ke sifat, memang K-nya itu selalu ada solusi untuk K yang positif gitu. Ketika K-nya negatif, ternyata saya juga harus banyak belajar lagi. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ya. Itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih Bu Hamidah. Jadi kalau ya, ini juga lagi bertanya ke pakar ya untuk teori yang mendasarinya seperti apa, saya belum menemukan. Baik Ibu. Tapi kalau saya coba nih, saya juga coba nih ngotret penasaran. Betul, gitu. Kayaknya kalau misalkan yang lebih besar sama dengan 0 itu yang menyebabkan itu himpunan semua bilangan real bisa masuk. Iya, berarti memang jawabannya tuh bukan hanya 0 ya, tetapi semua unsur. Ya, enggak, maksudnya jadi ketika mengerjakannya itu berarti kalau lebih besar sama dengan -1 berarti pengerjaannya lebih besar sama dengan 0. Gitu. Kalau soalnya itu berarti kita ubah gitu pengerjaannya seperti apa yang diinginkan oleh Bu Hamidah, tetapi karena negatif 1 itu nggak ada gitu kan ya. Tapi kan kalau lebih besar dari 0 sudah ada gitu, berarti itu bilangan real bisa memenuhi. Gitu. Ya. Saya pun tadi fokusnya di syarat K yang positif ya Bapak Ibu, jadi memang definisi nilai mutlak kan kembali lagi ke sana. Iya. Itu Ibu, mangga Bu. Ya silakan untuk yang lainnya mungkin. Ada yang memberi masukan ataupun bertanya yang terkait ini ataupun masukan mengenai pendalaman materi ini, yang di sini pendalaman materi yang kedua mungkin mudah-mudahan menjadi lebih baik di pendalaman materi yang ketiga sebagai masukannya. Nampaknya tidak ada yang raise hand lagi ya, Bu. Bu Neneng mungkin kalau mungkin saya tidak terlihat. Tidak Bu, saya juga tidak melihat. Sampai jam 14.50 Bu. Iya. Sudah selesai aja. Bu. Sudah selesai saja Bu. Kalau ini waktu memang sampai 14.50 gitu. Ya, tapi betul. kalau misalkan boleh Bu, ada, itu post test aja Bu. 30 menit kan cukup insya Allah. Gimana ya, Bapak Ibu? Sudah? Ya. Gimana teknis post testnya Bu Hamidah? Saya share screen dulu ya Bu, sebentar. Ya. Saya kopikan aja Bu, ininya linknya. Assalamualaikum. Ya Bu. Coding. Sampai pukul 30 menit. Saya kopikan di chat ya Bapak Ibu untuk soal post testnya. Pakai Kahoot tinggal diklik saja. Nanti masukkan nickname dan start. Silahkan, sudah. Bapak dan Ibu peserta, ada link post testnya ada di chat. Waktunya berapa menit Bu Hamidah? Kurang lebih 25 atau 26 menit gitu ya. Oh. 30 menit lah Bu. Sekarang jam 14:35 Bu. Ya, langsung mengerjakan langsung mungkin ya? Langsung aja Bu, ya. Itu karena memang sendiri-sendiri, jadi langsung saja.
Ini banyak yang tidak kebuka katanya, Bu. Limit player. Bentar, Bu. Oh iya, 10-10 Bu, harus 10-10. Harus 10 orang karena kahutnya geretang. Sebentar. Atau nanti saja Bu di luar ini. Ya udah, Itu di luar prosesnya aja. seperti apa? Iya, mangga. Iya. Karena cuma 10 orang Bu. Oh, jadi di luar ini aja ya, Bu. Mangga silahkan. Gimana Bu Ika? Ya, mungkin supaya lebih efektif lagi mungkin ya Bu ya, nanti bisa langsung mungkin nanti luar kita sini secara langsung, nanti mungkin untuk apa yang harus Ibu kerjakannya atau misalkan apa soalnya nanti mungkin bisa dikerjakan nanti setelah webinar ini. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, waktu juga sini sekarang sudah mau menunjukkan sudah jam 14:42 gitu ya kalau di jam saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang bergabung di sini menerima manfaatnya, bermanfaat untuk kita semua dan merasa terbuka lagi materi tentang persamaan dan pertidaksamaan. Nah, mungkin ini sebagian kecil mungkin ya kita membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan atau mendiskusikannya, dan mungkin mudah-mudahan kita punya Telegram yang bisa kita manfaatkan untuk diskusi mungkin ya Bu ya. Sekali lagi mungkin di akhir ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hamidah yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat bagi kami khususnya dan umumnya untuk kita semua untuk memberikan pengajaran kepada anak didik kita. Sekian mungkin dari kami yang dalam memandu acara webinar ini atau pendalaman materi ini. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu Neneng. Silakan Bu Neneng. Iya, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Ibu Hamidah Suryani atas pemaparan materinya. Bu Ika yang lama materi ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, terima kasih pula atas kehadiran Bapak dan Ibu dari GTK, Bapak dan Ibu dari komunitas pendidik madrasah berbagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak dan Ibu, demikian kegiatan